Tunisia adalah salah satu negara paling menarik yang dapat Anda kunjungi di Afrika Utara. Anda pasti akan takjub, karena pemandangan alamnya yang unik, Tunisia telah dipilih untuk syuting adegan produksi besar Hollywood. Di negara ini terdapat gurun Sahara yang luas dan banyak oasis, yang menjadikannya pemandangan yang sempurna untuk jenis film fiksi ilmiah dan sejarah. Tetaplah bersama saya untuk mengetahui bagaimana orang Tunisia, bagaimana budayanya, bagaimana kehidupannya. Tunisia terletak di Afrika Utara, dengan luas 163.000 km persegi, berbatasan dengan Aljazair di barat, Libya di tenggara, dan Laut Mediterania di timur dan utara. Sekitar 40% wilayahnya ditutupi oleh gurun pasir, dan sisanya berupa tanah subur. Di tengah negara ini Anda akan menemukan pegunungan Atlas, sedangkan gunung tertinggi adalah Jebel Kambi, dengan ketinggian 1.544 meter, merupakan gunung tertinggi di Tunisia yang terletak di ujung pegunungan Atlas. Di selatan negara itu terdapat gurun Sahara yang mengesankan, sebuah gurun pasir terbesar di dunia, dengan luas 9 juta kilometer persegi. Ibu kota Tunisia adalah Tunis, adalah salah satu kota Islam terbesar dan terkaya, dan memiliki sekitar 700 monumen, termasuk madrasah, masjid, istana, dan makam. Salah satu masjid yang terkenal adalah Masjid Al-Zaituna, masjid tertua dan terbesar yang dibangun sekitar tahun 703 yang luasnya hampir 5.000 meter persegi. Masjid ini memiliki 9 pintu masuk dan 160 tiang kuno yang dibawa langsung dari Kartago. Bangunan ikonik lainnya di Medina of Tunis adalah Dar el-Bey, yang saat ini menjadi pusat pemerintahan Tunisia yang juga dikenal sebagai istana pemerintah. Museum Nasional Bardo terletak di pinggiran kota, adalah salah satu museum terbesar di Mediterania dan menampilkan banyak karya arkeologi, termasuk salah satu koleksi terbesar mosaik Romawi. Bentuk pemerintahannya adalah republik semi-presidensial, mayoritas penduduk negara itu terdiri dari orang Arab. Agama terbesar adalah Islam, dan presiden harus seorang Muslim dengan kewajiban konstitusional, meskipun ada kebebasan beribadah. Di sini ada juga komunitas kecil Yahudi dan sekelompok kecil pemeluk agama Kristen, yang merupakan penduduk asli daerah tersebut. Orang Berber atau Amazigh adalah kelompok etnis, penduduk asli Tunisia dan bagian lain Afrika. Selama hampir 250 tahun, raja-raja Berber dari House of Masinisa memerintah di Numidia, menguasai sebagian besar Tunisia serta wilayah sekitarnya. Mereka saat ini tinggal di bagian selatan negara itu, di sekitar kota seperti Matmata, Tamesret, Zerao atau Taujout. Di Tunisia juga terdapat populasi kecil sekitar 1.000 orang suku asli, yang melakukan perjalanan antara Aljazair dan Tunisia melalui padang pasir mencari padang rumput untuk ternak. Mereka hidup relatif terisolasi dari masyarakat modern, tanpa kartu identitas atau akta kelahiran. Perbatasan politik tradisional tidak menjadi masalah bagi suku-suku ini, tetapi dalam beberapa tahun terakhir, mereka memiliki lebih banyak batasan. Produk susu dari unta dan kambing merupakan sumber makanan utama mereka, dan mereka dapat dibedakan dari pakaiannya yang menutupi seluruh tubuh kecuali kaki, wajah, dan tangan. Beberapa kilometer dari ibu kota Tunisia terdapat sisa-sisa arkeologi kota kuno Kartago, ibu kota Kekaisaran Punisia atau Kartago, yang dihancurkan dalam Perang Punisia ketiga oleh Kekaisaran Romawi. Tempat paling menakjubkan lainnya yang dapat Anda kunjungi di Tunisia adalah Oasis Sebika, yang memiliki kebun palem dan mata air. Di Tunisia ada sekitar 200 oasis, yang terbesar adalah Tamerza, di mana terdapat kota yang ditinggalkan. Oasis Tozeur adalah oasis terbesar di Tunisia. Sistem irigasi yang kompleks di oasis ini berasal dari abad ke-13, terkenal karena dialiri oleh 200 mata air. Menjadi tanah subur di tengah padang pasir, oasis penting untuk transportasi melintasi Sahara, dan salah satu tempat yang paling banyak dikunjungi di Tozeur adalah kebun palem, tidak diragukan lagi salah satu yang terindah di negara ini, dengan sekitar 300.000 pohon kurma. Ini adalah Ghorfas, ruangan yang digunakan orang Berber untuk menyimpan biji-bijian dan masih digunakan sampai sekarang. Di dekat Tozeur terdapat Sot El Jerib, sebuah danau garam sepanjang sekitar 250 km. Karena iklim ekstrim di kawasan ini yang bisa mencapai hingga 50 derajat Celcius dan curah hujan yang sedikit, air yang datang menguap dengan cepat sehingga benar-benar kering di musim panas.
Di sini Anda dapat melihat efek dari fata morgana, yang membuat objek yang jauh tampak terdistorsi dan terangkat di udara, seolah-olah melayang. Amfiteater terbesar di Afrika Utara dan terbesar keempat di Roma kuno adalah El Jem, dan memiliki kapasitas maksimum 35.000 penonton, dan dibangun sekitar tahun 238 Masehi. Di Tunisia juga terdapat saluran air Zagowan, yang dibangun oleh Kaisar Hadrian, merupakan salah satu saluran air terpanjang dengan panjang 132 km. Sisa-sisa kuno dari situs Romawi di Douga, dianggap sebagai contoh kota Afro-Romawi yang paling terpelihara di Afrika Utara, disebut juga situs Romawi paling megah di benua Afrika. Bagi pecinta keindahan arsitektur dan pantai, Sidi Bou Said adalah pilihan yang luar biasa. Ini adalah kota pantai khas Mediterania yang berjarak sekitar 20 km dari kota Tunisia. Tempat ini menonjol karena toko-toko kecilnya, berwarna-warni dalam warna putih dan biru, dan jalan-jalannya yang penuh dengan kerajinan, dengan pemandangan laut Mediterania yang luar biasa. Desa serupa adalah Hammamet, juga disebut La Mahometa. Selain pantainya dan pemandangan alam dan arsitekturnya yang menenangkan, objek wisata utamanya adalah jalan-jalan dan berbelanja di kota tuanya. Masjid Agung Kairouan adalah salah satu yang terkenal di Tunisia dan dianggap sebagai tempat suci tertua di Muslim Barat, dibangun pada tahun 670. Masjid ini memiliki luas 9.000 meter persegi, merupakan salah satu kuil terbesar di Afrika Utara. Medina of Sous terletak di jantung bersejarah kota Sous, kota Tunisia terbesar ketiga setelah Tunisia dan Sfax. Ini adalah contoh khas dari kota-kota Islam pertama di Maghreb. Salah satu tempat terkenal di Medina adalah Masjid Agung Sous, yang awalnya dibangun pada abad ke-9 yang telah mengalami beberapa kali renovasi, dan penambahan selama berabad-abad. Masjid ini memiliki menara yang mengesankan dan ruang sholat yang didekorasi dengan indah. Bularigia adalah sebuah situs arkeologi kuno yang terletak di negara Tunisia, di dekat kota modern Jendouba. Bularigia adalah kota Romawi kuno yang didirikan pada abad kedua sebelum Masehi. Salah satu fitur yang paling menarik dari Bularigia adalah rumah-rumah bawah tanahnya. Beberapa bangunan di kota ini memiliki lantai kedua yang sebagian besar berada di bawah permukaan tanah. Hal ini dilakukan untuk menghindari panas musim panas yang ekstrim di wilayah tersebut. Ruang bawah tanah ini memiliki pencahayaan alami yang datang melalui lubang-lubang kecil di langit-langit yang disebut bula, sehingga memberikan kota ini nama Bularigia, yang berarti ibu kota dengan lubang-lubang kecil. Musik Tunisia mencerminkan berbagai pengaruh yang dialami negara itu sepanjang sejarahnya, dengan budaya seperti Arab, Andalusia, Yunani, Turki, Persia, dan Perancis. Salah satu jenis musik yang paling populer adalah Malouf, yang berasal dari Andalusia dan dibawa ke Tunisia oleh imigran Arab dan Andalusia. Hampir seluruh penduduk Tunisia berbicara bahasa Arab Tunisia, yang merupakan bahasa resmi, dan bahasa Perancis. Bahasa Arab Tunisia memiliki beberapa dialek yang dipengaruhi oleh keragaman masyarakat yang mendiami negara ini. Hidangan Tunisia adalah campuran masakan Mediterania dan elemen kuliner khas daerah tersebut. Bahan-bahannya beragam, di antaranya kita bisa menonjolkan minyak zaitun, jintan, kayu manis, mint, jeruk, dan adas manis. Masakan ini berbeda dari masakan Arab lainnya, dengan sentuhan pedas yang biasanya terdapat di sebagian besar masakan mereka. Bumbu pedas utamanya adalah harissa, pasta cabai pedas Tunisia. Hidangan nasional Tunisia disebut kuskus, terbuat dari biji-bijian kecil yang dimasak dan disajikan dengan daging dan sayuran. Hidangan khas lainnya adalah shakshuka, yaitu telur rebus dengan saus tomat, dengan bawang bombay, dan paprika. Pria Tunisia dari daerah pedesaan biasanya mengenakan jubah, tunik yang dikenakan di atas kemeja, rompi, dan celana bagi. Cecia adalah topi tradisional yang berbentuk silinder dan fleksibel. Diyakini topi ini dibawa dari Spanyol oleh orang Arab, dan yang menjadikannya sebagai kerajinan di Tunisia. Sefseri adalah kerudung tradisional untuk wanita, yaitu selembar kain yang menutupi seluruh tubuh. Biasanya berwarna putih, tetapi di daerah pedesaan bisa berwarna cerah. Semua wanita di negara ini mempunyai kebiasaan memakai banyak ornamen dan perhiasan emas. Di Tunisia, Hamsa adalah sebuah simbol yang memiliki makna penting dalam beberapa budaya dan agama, terutama dalam agama Yahudi dan Islam. Juga dikenal dengan sebutan tangan Fatimah atau tangan Miriam, yang melambangkan keberuntungan, perlindungan, dan kekuatan spiritual.
Banyak orang Yahudi menganggap Hamsa sebagai penangkal terhadap energi negatif dan simbol yang membawa berkah. Hamsa juga sering dihiasi dengan gambaran mata yang disebut mata jahat atau mata nazar, untuk melindungi dari mata yang jahat. Dalam agama Islam, Hamsa juga memiliki arti penting. Hamsa seringkali dikaitkan dengan Fatimah, putri Nabi Muhammad, dan dianggap sebagai simbol kesucian, ketulusan, dan perlindungan. Tunisia adalah salah satu tempat terbaik di dunia untuk belajar tari perut, dengan beberapa sekolah di ibu kota. Di kota-kota seperti Sousse, biasanya ada pertunjukan harian di hotel, bar, dan restoran. Di Tunisia biasanya ada 2 jenis kafetaria, satu hanya untuk pria dan yang lainnya terbuka untuk pria dan wanita. Kafe-kafe yang hanya untuk pria seringkali memiliki kelompok besar pria yang merokok dan minum kopi. Saat ini, beberapa organisasi internasional menilai bahwa Tunisia adalah salah satu masyarakat Arab yang mempraktikkan demokrasi dan memiliki kualitas hidup terbaik di benua Afrika. Di Tunisia, wanita dapat mewarisi tanah, kesetaraan yang lebih besar ini tercermin terutama di kota-kota, tetapi tidak begitu banyak di daerah pedesaan, di mana terdapat perbedaan besar antara laki-laki dan perempuan. Tunisia adalah negara Islam pertama yang melarang poligami, dan tetap menjadi salah satu dari sedikit negara mayoritas Muslim yang melakukannya. Tunisia adalah salah satu negara Afrika pertama dengan pendidikan yang lebih baik. Sejak kemerdekaan, pendidikan menjadi prioritas, bahkan wajib dan gratis untuk semua anak antara usia 6 dan 16 tahun. Kegiatan ekonomi di negara ini adalah pariwisata, jasa, minyak, industri tekstil, alas kaki, penambangan fosfat, minyak zaitun, dan produk pertanian. Hampir seperempat negara Tunisia ditutupi oleh rumput esparto, yang merupakan vegetasi khas padang rumput regional. Tunisia biasanya terbuka dan sangat ramah dengan pelancong, dan budaya mereka adalah campuran Barat dengan Arab. Secara umum mereka memiliki sikap yang lebih terbuka daripada negara-negara Arab lainnya, lebih tradisional di kota-kota dan pedesaan. Tunisia adalah negara yang aman, tetapi disarankan untuk tidak melakukan tindakan yang tidak masuk akal, seperti tidak membawa terlalu banyak uang, dan menghindari berjalan melalui tempat-tempat sepi. Jika Anda akan mengemudi, pastikan Anda memiliki lisensi yang diperlukan, dan ketahuilah bahwa Anda bisa merasa stres, karena orang Tunisia sering menyeberang jalan secara tiba-tiba. Makanannya biasanya murah, dan jika Anda membeli barang antik, pastikan Anda memiliki izin. Jika Anda membeli tanpa izin pemerintah, Anda bisa ditangkap dan masuk penjara. Dilarang mengambil gambar di kedutaan, gedung militer atau pemerintahan. Selain itu, jangan memotret orang Tunisia tanpa izin mereka, bahkan kepemilikan sejumlah kecil zat ilegal dapat mengakibatkan hukuman penjara. Sesuatu yang tidak diketahui banyak pelancong, bahwa membawa mata uang Tunisia ke luar negeri dilarang. Apakah Anda pernah mengunjungi tempat ini? Apa yang Anda suka dan tidak Anda sukai? Bagikan pengalaman Anda, agar semakin banyak orang mengetahui tentang Tunisia. Jika Anda ingin mengetahui negara lain dengan mayoritas Muslim, saya merekomendasikan video Yordania yang menakjubkan ini. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.